Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Wakil Ketua PDM, kemudian Ketua PCM, kemudian yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Maqdis, dan yang saya hormati para sesepuh kita hadir, rekan saya tercinta Haji Rahmatan dan yang lainnya, kemudian kawan-kawan takmir masjid, pengurus FKTM Kecamatan Kemiling yang sempat hadir, serta ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya pada hari ini tidak ada yang lebih indah selain rasa syukur, karena alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah agung, ibadah puasa ini. Percayalah bahwa pertama, kita mampu melaksanakan ibadah puasa dan bisa hadir di masjid ini bukan semata-mata karena kita sehat atau kuat. Kalau ukurannya karena kita sehat atau kuat, di luar sana itu jauh lebih banyak yang lebih sehat dan lebih kuat dari kita. Tapi alangkah banyaknya yang sehat dan kuat itu tidak berpuasa hari ini, ya. Dan juga sehat dan kuat itu belum bisa hadir bersama-sama kita. Tentu pertanyaannya kenapa gitu? Langsung pada jawaban. Jawabannya hanya satu. Karena ternyata kita mampu berpuasa ini, kemudian bisa hadir majelis-majelis taklim seperti ini hanya karena semata-mata rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalaulah bukan karena Allah sayang dengan kita, jangan-jangan kita juga belum tentulah mampu memanfaatkan sisa umur, sisa sehat, sisa kuat, sisa rezeki kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada yang paling membanggakan selain mensyukuri itu semua. Semoga Allah menyampaikan sholawat beriring salam kita kehariban baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, nggak usah perlu khawatir Pak Khatib. Mudah-mudahan 16 hari lagi kita remat. Sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan insyaallah Amin. bareng ya. Bareng Pak. Ya. Sebenarnya apa yang nggak bisa dibarengin? Ya. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ternyata tak bisa dinampik dari awal memang Allah itu sangat membanggakan kita sebagai manusia. Allah sangat membanggakan, bahkan dijuluki bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia. Kemudian karena kemuliaannya itu kita diberikan tugas-tugas. Tugas pertama kan diberikan Allah tugas pengabdian, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk berbakti, ya, mengabdi, ibadah. Walaupun kadang-kadang kita itu pemahaman ibadah kita itu terkurung dengan pemahaman yang literlek gitu. Ya, pemahaman kita ibadah itu ya sholat, ngaji, puasa,
Padahal kan ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdhah dengan ibadah Ghairu mahdhah. ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu maksudnya adalah ibadah yang sudah jelas ditentukan Allah kapan waktunya, apa bentuknya, apa jenisnya. Contoh ibadah sholat, 5 waktu sudah ditentukan pula jumlah dan waktunya. Subuh mesti harus di waktu fajar dan 2. Saking rajinnya kepengen jadi 4 nggak bisa juga gitu. Haji juga begitu, sudah ditentukan harus di musim haji dan tempatnya itu di Mekah itu loh. Walaupun kepengen betul bolak-balik ke Mekah dan Madinah, kalau bukan musim haji ternyata bukan haji juga. Jadi sudah ditentukan Allah berapa apa jumlahnya, kemudian bentuk dan jenisnya. Yang kedua yang menarik adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang belum ditentukan oleh Allah. Apa jenisnya, bentuknya dan berapa jumlahnya gitu. Salah satu contoh, kita bapak-bapak mau ke masjid. Niat utamanya kan hanya ingin ke masjid, tapi ternyata di pertengahan jalan itu ada kayu atau batu itu ya, yang berada di tengah jalan itu. Spontanitaslah kita menyingkirkan batu atau kayu itu, baik dengan tangan atau dengan kaki kita gitu loh. Pertanyaannya, ada nggak rencana kita mau menyingkirkan batu di tengah jalan itu dari rumah? Nggak ada, Pak. Ibu-ibu juga gitu, pas berangkat mau pengajian ternyata lewat di depan rumah orang gitu loh. Ternyata karena mereka menjemur di pagar gitu loh, ternyata pakaiannya itu jatuh. Nah, spontanitaslah ibu-ibu ngangkat jemurannya itu dikembalikan ke tempatnya semula. Kira-kira ada nggak rencana mau ngangkat jemuran orang dari rumah? Tak ada gitu loh, nggak ada. Ya kecuali kalau dia angkat jemurannya ditaruh dalam tas gitu kan. Ya. Nah, artinya Bapak dan saudara-saudara sekalian, spontanitasnya kita ini itu adalah gerakan ibadah, gerakan kebaikan. Karena tidak semua bapak-bapak yang mau berangkat ke masjid itu tergerak loh hati dan pikirannya untuk nyingkirkan batu itu. Ada yang lewat masa bodoh amat gitu loh. Nah, mau digiles motor mau bukan saya yang kena, terus segala macam. Tapi ada yang berpikir positif. Nah, makanya ternyata ibadah itu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kebaikan. Ketika kita sudah memiliki kebaikan itu dan kita nikmati kebaikan itu, dia akan memancar, kemudian orang akan merasakan kebaikan itu. Orang yang baik itu ketika orang lain mampu merasakan kebaikan kita itu. Makanya yang namanya baik itu kata Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan. Pertama, baik menurut diri sendiri. Yang kedua, baik menurut orang lain. Ketiga, baik menurut Allah. Logikanya baik menurut kita ya belum tentu baik menurut orang lain. Kata saya baik, kata Pak Mukadi belum tentu baik. Belum tentu baik menurut Allah. Sekarang dibalik, kata Pak Mukadi baik, ya belum tentu dong menurut saya. Dan belum tentu menurut Allah. Artinya yang namanya kebaikan itu kalau rumusnya hanya karena manusia, nggak akan pernah ketemu, Pak. Sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu. Lah kenapa, Pak KUA? Karena memang sudah tabiat manusia itu, pertama selalu ingin tampil baik. Yang kedua, memang sudah tabiat kita itu senang dibilang orang baik. Yang ketiga, marah kalau tidak dibilang baik. Jadi susah mau ketemu. Makanya kebaikan yang kita ikuti itu adalah kebaikan menurut Allah. Karena kalau kebaikan menurut Allah tak akan pernah merugikan orang lain, tak akan pernah menzolimi orang lain. Kalau kebaikan menurut manusia itu masih bisa berubah, Pak. Maka sering saya contohkan antara tukang es dengan tukang bakso. Siap-siap mau dagang bawa gerobak pagi-pagi, jam 8 siap mengedorong gerobak. Tapi pada saat mereka berdua siap mengedorong gerobak itu, tiba-tiba hujan derasnya bukan main turun. Yes.
Apa kata tukang bakso? Alhamdulillah hujan. Tapi kata tukang es sialan. Pertanyaannya, kenapa antara tukang bakso dan tukang es ini berbeda yang keluar dari mulut mereka berdua? Karena mereka berdua memiliki versi yang berbeda melihat kebaikan hujan itu. Tukang bakso mengatakan alhamdulillah karena dia mendapatkan keuntungan dari hujan itu. Makanya alhamdulillah katanya. Dingin-dingin begini jelas banyak orang makan bakso. Tapi kata tukang es sialan. Loh, kenapa tukang es ngomong sialan? Karena ternyata tukang es tak dapat mengambil keuntungan dari hujan itu. Siapa yang mau minum es kalau dingin-dingin seperti ini? Nah, inilah tolak ukur ketika kebaikan itu menurut manusia. Susah Pak. Kita itu berani mengatakan sesuatu yang baik sekalipun kalau tidak menguntungkan kita, kadang-kadang menjadi tidak baik. Itu sikap dan perilaku juga. Atau dibalik sekarang, sesuatu itu jelas buruk tapi menguntungkan dia, berubah tuh kalimat, kata-kata dan sikapnya, itu jadi baik Pak. Makanya agama meluruskan kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi sesuatu itu, ya, sesuatu itu buruk, tapi sebenarnya baik tuh, gitu kan? Atau sebaliknya. Maka untuk menjaga kemuliaan itu, tugas kedua itu yang diberikan oleh Allah itu apa? Diberikan Allah kita tugas menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Nah, ini juga yang harus kita pahami lagi. Kita berpikir bahwa khalifah atau pemimpin itu kan anak-anak sekaliber presiden, gubernur, wali kota, segala macam. Padahal kita semua ini pemimpin, terutama laki-laki. Udah jelas bahwa seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangganya dan juga menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya ternyata ini tidak berjalan begitu lancarnya, diprotes juga kan sama malaikat dalam ayatnya tadi. Masa iya sih ya Allah engkau akan menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka itu punya karakter yang cenderung menjadi penantang. Mereka itu nanti akan berani saling fitnah satu dengan yang lain, bahkan saling berbunuh-bunuhan, karena pertama perkaranya urusan rizki, yang kedua urusan gengsi. Kita ini ributkan masalahnya kadang dua itu Pak, rizki dan gengsi gitu loh. Nah, tapi hakim hebatnya kita dibela lagi sama Allah. Kata para malaikat, kenapa tidak kami lah ya Allah? Loh, kami kerjaannya, tidak ada kerjaan kami selain bertasbih kepadamu, ya, mensucikan engkau. Loh, kata Allah, saya lebih tahulah dengan mereka ketimbang dengan apa yang kalian ketahui atau tidak kalian ketahui, gitu loh. Jadi dari awal kita itu dibela betul sama Allah. Kalaupun sekarang kita tidak taat dengan Allah, itulah kebejatan kita selama ini. Ya. Padahal kita sudah dibela-bela Allah, di hadapan malaikat pun kita sudah dibela-bela Allah. Tapi ternyata hanya untuk sholat aja kita nunda-nunda kan? Padahal rizkinya itu nggak pernah ditunda-tunda sama Allah kan? Karenanya Bapak dan saudara-saudara, ternyata untuk menjaga kemuliaan itu Allah selalu berikan fasilitas. Kenapa? Kemuliaan kita itu ketika memang ada sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Salah satu adalah timbulnya keikhlasan dalam diri kita. Contoh keikhlasan ini juga pernah saya sampaikan, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini Pak alim betul orangnya Pak, taat betul, dekat betul dengan Rasulullah. Makanya Sa'ban ini saking alimnya dan dekatnya dengan Rasulullah, jarang bahkan bisa dikatakan tidak pernah tinggal sholat berjamaah bersama Rasulullah. Salat berjamaah.
Dan Sa'ban ini kalau masuk masjid ini Pak cuma 2 tempatnya duduk. Kalau nggak paling pojok sana, paling pojok sana. Hanya itu tempat dia duduk. Jarang dia duduk di tengah. Ditanya para sahabat, loh, Pak Sa'ban, kenapa kok engkau kalau duduk masuk masjid itu cuma duduknya 2 itu? Kalau nggak di pojok sana, pojok sini. Hanya 2 juga jawabannya. Apa kata dia? Saya tak mau mengganggu orang lain, tapi juga saya pun tak mau terganggu. Hanya itu yang jadi alasannya. Beda jauh dengan kita, Pak. Kalau kita duduk sebelah sini, karena kadang orang yang nggak kita senangi duduk sebelah sini. Besok lagi kita duduk sebelah sini. Kenapa? Karena orang yang nggak kita senangi duluan duduk sebelah sini. Kalau Sa'ban ini enggak, Pak. Hanya 2 alasannya seperti itu. Satu subuh Sa'ban ini tidak datang, sehingga Rasulullah kehilangan. Kata Rasulullah, tunggu sebentar ya, kita sholatnya tunda aja sedikit saja, supaya kita nunggu Sa'ban. Ya kata para sahabat. Ditunggu sudah hampir sampai habis waktunya subuh, dia nggak datang, dilaksanakanlah sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah nanya, ada nggak kalian yang tahu rumahnya Sa'ban? Saya, Rasulullah, kata salah seorang sahabat. Kalau gitu antarkan aku ke rumahnya Sa'ban. Gitu. Antarkan aku ke rumahnya Sa'ban. Pembelajaran buat kita, pengurus masjid atau juga pengurus organisasi, terutama pengurus masjid. Ya lihat dong jamaahnya itu, gitu loh. Iya. Jangan sudah 1-2 hari jamaahnya nggak nongol, cuek aja pengurus masjidnya. Pengurus masjidnya. Ya, tanya dong. Samperi, kalau tidak disamperi paling tidak kan sekarang teknologi sudah luar biasa. Di WA gitu loh kan. Ditanya ada apa sakit atau masih keluar kota kan. Senang betul yang ditanya itu, Pak. Besok dia insya Allah pasti ke masjid, Pak. Ini cuek betul kita. Mau ke masjid mau enggak urusan dia lah. Diantarkanlah oleh para sahabat ini Rasulullah. Kagetnya bukan main Rasulullah. Kenapa kaget? Jarak rumah Sa'ban itu dengan masjid itu lebih dari 3 km. Bayangkan lebih dari 3 kilo jalan kaki, jarang ketinggalan sholat berjamaah. Kita pakai motor, pakai mobil, sudah telat nggak nongol-nongol lagi, gitu loh. Padahal luar biasa fasilitasnya gitu. Sampai di rumahnya Sa'ban itu kan Rasulullah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabannya ternyata keluar suara perempuan dan keluarlah perempuan Parubaya. Kata Rasulullah, apakah ini rumahnya Sa'ban? Betul Rasulullah, kata beliau, saya istrinya. Ada nggak Sa'bannya? Kata Rasulullah. Belum lagi dia ngejawab, air matanya sudah mengalir deras dari pipinya ini. Rasulullah, saya istrinya. Sa'ban sudah meninggal tadi malam dan baru selesai kami makamkan sebelum subuh tadi. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa'ban ahli sorga. Cuma masalahnya istrinya langsung ngomong, Rasulullah, kalau Sa'ban ahli sorga, kenapa pada saat dia sakaratul maut semalam dia bergumam 3 kali? Loh, apa gumamannya kata Rasulullah? Gumamannya yang pertama, wahai Allah, kenapa tidak lebih jauh? Wahai Allah, kenapa tidak yang baru? Wahai Allah, kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah, itu gumaman ahli sorga. Perlu kalian ketahui, pada saat seorang manusia itu sakaratul maut, Allah pasti tunjukkan perbuatan baik atau buruk yang rutin dan ikhlas dia lakukan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Diperlihatkan Allah lah dia bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumahnya ke masjid, dan Allah langsung tunjukkan balasannya berupa sorga yang luar biasa indahnya. Bergumamlah Sa'ban, wahai Allah,
kalau aku tahu sebelumnya, hanya karena bolak-balik lebih kurang 3 kilo dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, bisa memasukkan aku ke dalam surgamu yang begitu indah, kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Allahu Akbar. Kemudian gumamannya yang kedua, kenapa tidak yang baru? Satu pagi, Sya'ban ini kan mau berangkat sholat subuh, musim dingin. Pakaian double lah dia. Yang di dalamnya ini pakaiannya bagus tapi agak tipis, yang di luarnya agak tebal. Semacam jaket lah ya, atau sweater. Berangkat dia ke masjid, di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang menggigil saking kedinginannya, ya hampir mati kedinginan. Spontanitaslah Sya'ban ini melepaskan bajunya yang bagian luar ini, dipakaikannya kepada orang yang kedinginan ini, sehingga dia selamat dari kedinginan. Diperlihatkan Allah pada saat dia sakaratul maut, bergumam Sya'ban, wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya hanya karena baju bekas bisa memasukkan aku ke dalam surgamu yang begitu indah, kenapa tidak yang baru ya Allah? Walaupun kalau kita memang yang bekas itu yang kita kirim ke kampung kan, yang memang udah gak kita pakai, kita lipat, kita kirim ke bude pakdenya kampung itu ya. Tapi udah lumayan lah, daripada itu dimintain Allah apa? Pertanggungjawaban, Pak. Hati-hati Pak, baju-baju yang lemari itu Pak, banyak betul bergelantungan, nggak dipakai, bukan hitungan hari, berbulan-bulan nggak dipakai, tergantung mubazir itu. Allah akan minta pertanggungjawaban, lebih baik disedekahkan itu Pak. Terus yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi satu pagi Sya'ban ini mau makan roti, lewatlah seseorang yang terhuyung-huyung saking laparnya. Spontanitas Sya'ban ini memotong rotinya, diberikannya kepada orang yang kelaparan ini. Selanjutnya diperlihatkan Allah dan balasannya. Apa kata Sya'ban? Wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya hanya karena sepotong roti bisa memasukkan aku ke dalam surgamu yang begitu indah, kenapa tidak semuanya ya Allah? Allahu Akbar. Perkaranya adalah Sya'ban masuk surga itu bukan karena jauh dekatnya dia dari masjid ke rumah itu, bukan saking barunya bajunya, bukan karena makanan itu. Apa yang membuat Sya'ban ini menjadi ahli surga? Karena tumbuhnya rasa ikhlas dalam hatinya, ikhlas dalam berbuat. Nah, salah satu ciri ikhlas itu apa Pak? Spontanitas berbuat kebaikan. Itu ciri-ciri ikhlas itu. Kenapa? Ikhlas itu selalu mengedepankan kepentingan Tuhan, kepentingan ibadah dibanding dengan kepentingan pribadinya. Itu ikhlas Pak. Contoh kecilnya saja, kita berangkat ke Baitul Maqdis ini, kan ikhlas bisa kita ukur sendiri, kita ikhlas apa tidak. Berangkatnya karena kepentingan gak enak, atau memang kepentingannya karena kita kepengen silaturahmi atau juga pengajian. Nah, gerakan spontanitas dalam berbuat kebaikan itu ciri-ciri ikhlas Pak. Itu ciri-ciri ikhlas. Nggak perlu dipelototi dulu, nggak perlu dilihat orang dulu, nggak perlu pamer-pamer gitu loh. Nah, kita ini kadang-kadang berbuat nunggu pamer. Karenanya Bapak dan Saudara sekalian, spontanitas itulah sifat ya. Dan ternyata memang puasa inilah yang menjadi sarana pembentukan itu, yang membuat kita untuk memiliki nilai ikhlas itu. Ya, Rasulullah kan sudah ngomong bahwa tiap-tiap amal anak Adam itu punya dia, illa siam, puasa, saum ya, fa innahu li wa ana ajzi bi.
Kecuali puasa, karena puasa itu hanya milikku, kata Allah, aku yang bisa memberikan nilai-nilai pahala-pahalanya. Nah, jadi ternyata memang butuh keikhlasan. Makan sahur itu berat loh Pak, berat. Kalau saya mau tanya, enak nggak makan sahur? Rata-rata kita ini ngomong mungkin kan nggak enak Pak. Kenapa enak? Tidur lah. Lagi ngantuk-ngantuknya disuruh makan. Mana enak lah Pak. Kalau bukan karena keikhlasan, nah itu luar biasa. Begitu pula sholat taraweh Pak. Kalau bukan karena keikhlasan, ya jujur gitu, berat gitu loh Pak. Nah, tapi karena keikhlasan itulah tergeraklah gitu loh Pak. Tergeraklah kita. Kepedulian kita, spontanitas. Yang kedua, sifat-sifatnya itu apa? Sabar Pak. Apa sih sabar itu? Kemampuan jiwa kita untuk dapat mengendalikan kepentingan hawa nafsu kita pada saat merasa senang atau merasa susah. Kemampuan kita mengendalikan nafsu kita pada saat kita senang, kita bisa untuk mengendalikannya sehingga tak lupa diri gitu kan. Pada saat susah kita mampu mengendalikannya sehingga tidak sampai kita jatuh dan sebagainya. Memiliki kesabaran, kekuatan jiwa. Dan lagi-lagi ternyata yang namanya sabar itu memang perlu latihan Pak. Perlu latihan. Enggak ada sabar itu yang bisa hadir spontanitas. Memang dia perlu latihan. Latihan yang paling indah ternyata puasa. Kita dilatih untuk sabar, mulai dari fajar sampai maghrib. Kita diharamkan, kita diperintahkan untuk mengendalikan diri, untuk menyentuh hal-hal yang halal sebenarnya, bukan yang haram. Loh, nasi yang di rumah kita itu kan kita beli pakai gaji kita loh Pak, halal betul. Dimasak oleh istri kita tercinta dengan ikhlas dan senang hati, halal itu Pak. Tapi ternyata barang halal itu haram ketika siang hari bulan Ramadan. Istri itu istri kita betul Pak, kita nikahi, lengkap syarat dan rukunnya. Tapi ternyata barang halal itu tidak boleh kalau di siang hari bulan Ramadan. Kenapa kita diperintahkan untuk mengendalikan diri dari yang halal? Ketika kita mampu mengendalikan diri dari yang halal, maka yang haram spontanitas pasti kita akan mampu Pak. Kalau mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran dari yang halal sekalipun, maka yang haram dijamin kita pasti mampu. Masya Allah. Nah, puasa ternyata mendidik kita itu. Di samping puasa, makanya kita diberikan ujian supaya lebih besar kan Pak. Latihan-latihannya latihan, tapi ternyata latihan terbesarnya itu adalah puasa. Latihan terbesarnya ini adalah puasa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Saudara sekalian, apa yang membuat kita senantiasa menjadi mulia? Rasa syukur. Rasa syukur kita. Tapi lagi-lagi bahwa yang namanya syukur itu, bersyukur itu kan ada 3 tingkatan. Pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati, yang ketiga bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan lisan itu, kalau dengan Allah keluar lapas dari lisan kita, alhamdulillah. Dengan manusia ucapan terima kasih atau yang semacamnya lah gitu kan. Nah, terima kasih. Dulu ada acara di Trans TV itu acara terima kasih Pak. Siapa yang membeli dan dibeli, siapa yang menolong dan ditolong, yang duluan ngomong terima kasih langsung dilingkeri oleh kru televisi itu dikasih hadiah. Awalnya saya pikir kurang kerjaan, tapi setelah diperhatikan betul ternyata saking mahalnya ucapan terima kasih sekarang ini. Padahal spontanitas kita ngomong alhamdulillah atau juga terima kasih itu ciri-ciri bahwa kita sudah lulus bersyukur dengan lisan Pak. Nah,
Lulus bersyukur dengan lisan ini nggak kelihatan karena sudah tua. Alangkah banyaknya kita sudah tua, berat betul ngomong alhamdulillah itu Pak. Ngomong terima kasih. Kita tes sekarang. Kita nyuruh anak kita kemana Pak? Ngambil sesuatu atau beli sesuatu. Pulang dia sudah membawa apa yang kita minta itu. Jarang bapak atau ibunya itu yang spontanitas ngomong terima kasih dengan anaknya itu. Karena kita berpikir bahwa itu anak kewajiban dia gitu loh, dapat pahala. Padahal spontanitas kita mengeluarkan ucapan terima kasih itu, tuh bapak lulus bersyukur dengan lisan. Nah, jadi kita nggak usah jauh-jauh mengukur orang lah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Apa bersyukur dengan hati itu? Menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah sesuai dengan usaha dan doa kita. Masalahnya sekarang kenapa kita gelisah Pak? Karena kadang-kadang kita bukan menerima tapi kita ngatur Tuhan. Kita berdoa banyak betul, kepengen A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Harapan kita A, B, C, D itu terpenuhi semua. Tapi saat belum terpenuhi, kecewalah kita Pak. Sehingga mengendorlah ketaatan kita kepada Allah. Kita ngatur Tuhan Pak. Padahal sesuatu itu ketika Allah berikan atau tidak berikan, maka Allah sudah punya perhitungan kebaikan untuk kita. Punya perhitungan kebaikan untuk kita. Nah, terus yang terakhir, bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan perbuatan. Lagi sehat, kakinya enak dibawa jalan, duduk juga enak, alhamdulillah. Rajin sholat berjamaah di masjid, hadir silaturahmi. Kenapa? Mensyukuri sehatnya, alhamdulillah kakinya masih bisa jalan, ya, masih sehat dan sebagainya, masih bisa ngobrol dengan kawan-kawannya. Lo banyak yang bisa ngobrol, tapi kakinya sudah susah diajak jalan. Tapi banyak juga yang kakinya bisa diajak jalan, tapi mulutnya nggak, susah ngomong. Tuh. Jadi bersyukurnya itu luar biasa gitu. Kita pergunakan untuk hal-hal yang bernilai positif dan kebaikan. Masih punya rizki, ternyata rizki yang kita dapatkan memang betul, tapi kan tidak semua rizki itu ternyata milik kita. Ibarat kita makan pisang, kita dapat pisang, dikasih tetangga pisang, yaitu rizki kita betul pisang itu. Tapi pertanyaannya, apakah semua pisang itu bisa kita makan? Kan enggak Pak. Ternyata kulitnya harus dibuang. Kenapa? Kulitnya bukan hak kita Pak. Ada haknya cacing, ada haknya ulet dan sebagainya itu. Pisang saja mengajarkan kita untuk bisa bersyukur gitu, dengan apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan. Kenapa? Karena yang namanya infak dan sedekah itu Pak, dengan diukur dengan kita cari rezeki, ibarat kita berak dengan buang air besar. Logikanya, kita makan terus, minum terus, tapi normal dengan buang air besar, buang air kecil. Pertanyaan saya, sehat nggak? Sehat pasti Pak, pasti sehat Pak. Ketika seirama antara yang masuk dengan keluar, mesti sehat kita Pak. Tapi ketika makan terus, minum terus, belum lagi camilannya, 2 hari nggak berak, 3 hari nggak berak, gelisah kan Pak? Jadi penyakit ternyata, jadi penyakit. Resah, gelisah gitu loh. Nah, makanya Bapak dan Saudara sekalian, menjadi sesuatu yang luar biasa. Puasa inilah menjadi salah satu sarana. Sekarang sudah tanggal 14. Bentar lagi kita akan masuk 17. Ya. Nuzulul Quran. Malam 20 ke atas itu insya Allah ada malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar kita sudah paham semua, luar biasa. Yang kata Allah langsung yang ngomong loh. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan.
Sekarang 1000 bulan kita bagi 12, ketemulah 83,4 atau 5 bulan. Jadi umur kita 83 tahun, 5 bulan. Kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar itu, keberkahannya dan nilai ibadah kita sebanding dengan umur kita hidup 83,4 atau 5 bulan. Umur kita belum tentu nyampe segitu, Pak. Kenapa? Allah tetap ingin menjaga kemuliaan kita. Tapi masalahnya kan Lailatul Qadar itu kan enggak ucuk-ucuk, Pak. Ini main intip aja. Ya, main intip. Dari awal ibadahnya kurang, ngajinya kurang, ngintip aja kapan malam 21, 23, 25. Padahal diturunkannya malam 22 kemarin itu. Tapi karena memang suka ngintip ya nggak dapet gitu loh, Pak. Jadi ternyata memang harus istiqomah gitu loh, Pak. Harus istiqomah, Bapak dan saudara sekalian. Nah, dan di penghujungnya kita harus menyempurnakannya dengan zakat gitu. Nah, zakat itu kan ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan ini dimulainya, Pak, dan selesai ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu tidak mesti harus Ramadan. Kita ngeluarkannya boleh di hari-hari biasa ini, para saudara sekalian. Nah, masalahnya kan kadang sekarang kita dengar di masyarakat itu, gimana ya? Ini boleh duit apa harus beras ini ya? Ada masjid yang tadi itu baru curhat gitu, Pak. Tolong sih, Pak, pengurusnya agak ribut, Pak. Karena yang satu itu harus apa? Harus beras betul. Yang satu boleh maunya duit. Kalau ngambil asalnya kan memang makanan pokok ya, Pak. Tapi kalau kita lihat ternyata Imam Mazhab, Imam Hanafi kan membolehkan selain beras, termasuk masalah adalah uang gitu loh. Kenapa? Karena ternyata yang namanya zakat itu tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan orang yang membutuhkan 8 asnaf, paling tidak fakir miskin itu gitu loh. Nah, persoalannya kan yang mereka butuhkan itu sekarang ini kan bukan punya hanya beras. Mereka mau makan, tapi kan bukan hanya makan beras toh, Pak. Pengen lauknya juga, pengen ininya juga gitu loh. Nah, makanya apakah setuju atau tidak, tapi saya melihat kajiannya luar biasa gitu. Dia berada di tengah-tengah, kemudian selalu luar biasa. Saya kebetulan mengikuti kajiannya Gus Baha, Pak Mukadi. Saya senang loh, Pak. Ya, kenapa? Karena beliau kajiannya itu nggak pernah miring ke kanan, nggak pernah miring ke kiri. Memang betul-betul dia lurus gitu. Kajiannya luar biasa. Dan salah satu beliau yang menyampaikan gitu kan, bahwa zakat uang itu boleh gitu loh. Yang nggak boleh itu kan beli zakatnya itu loh, Pak. Kita ini kadang-kadang ucuk-ucuk bawa duit dari rumah sampai di Baitul Maqdis ya, karena udah banyak beras, dia kepengen zakat beras. Nah, beras yang ada di Baitul Maqdis itu loh yang dibelinya. Ay, kacau Bapak ini ya. Nah, jadi Bapak dan saudara sekalian ya, kalau ukurannya beda-beda ya namanya kan mud, Pak, asalnya kan. Mud itu kan apa namanya? Genggaman ya. Genggaman. Yang mengawali itu kan orang Arab toh, Pak. Genggamannya orang Arab ya beda lah genggamannya orang Baitul Maqdis, Pak. Ya, pasti beda gitu loh, Pak. Nah, besarannya itu beda. Maka ketika ulama kita menyempurnakan sesuai dengan kita, dikonversilah gitu loh, Pak. Dengan timbangan. Ternyata setelah dikonversi 4 mud 1 sa itu dikonversi minimal timbangannya 2,5 kilo. Jadi kalau ada yang 2,7, 2,8, 3,2 ya tidak apa-apa. Iya.
itu lebih baik karena nilai minimalnya gitu 2,5 kilo itu. Jadi boleh, akan lebih itu lebih baik Pak. Tapi jangan bohongin Tuhan lah. Mana bohongin Tuhan? Jelas-jelas makan berasnya hari-hari itu yang harganya 16.000 Pak. Pada saat mau fitrah 12.000. salah yang 14 sama 15.000 aja lah. Pertama tidak sah jelas. Yang kedua kata Allah bohongi saja dia. Diulangi lagi ya. Jadi yang namanya zakat itu lebih tinggi dari yang seharusnya, itu jauh lebih baik gitu loh Pak. Artinya kita makan beras 15.000, zakat dengan yang harga 17.000 itu jauh lebih baik. Nah, kami kira itu saja Pak. Ya, saya nggak ngajari. Kalau orang-orang Baitul Maqdis ini kan memang ngaji terus Pak. Terus ini. Tapi karena banyak orang FKTM juga gitu. Kita hanya bertukar informasi. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan berkah untuk kita semua. Minimal Ramadan ini bisa membentuk identitas kita, bahwa kita betul menjadi seorang muslim yang benar Pak. Menjadi seorang muslim. Kalau menjadi orang Muhammadiyah, menjadi orang Muhammadiyah yang benar lah gitu loh. Kalau menjadi orang NU, menjadi orang NU yang benar lah gitu. Nah yang benar itu orang Muhammadiyah yang muslim, yang taat kepada agama. Orang NU yang taat kepada agama. Ini kadang-kadang lebih besar organisasinya daripada nilai agamanya gitu loh Pak. Nah jadi harus kita pahamkan Bapak dan saudara-saudara sekalian, sehingga kita menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena kebetulan mungkin yang hadir ini dari takmir masjid, beberapa masjid ya, termasuk saya ini di Arido Pak. Yang saya tanyakan itu berkaitan dengan zakat fitrah. Tadi oleh Pak Ustadz Purna sudah disampaikan minimal 2,5 minimal ya kan. Karena kalau nggak teliti itu panitianya itu kadang-kadang udah saya pesen, jangan borongan nanti saya 5 orang bayar 100, nggak begitu. Kita bertanggung jawab ya Pak ya. Nah itu jadi syukur-syukur kalau kita diberikan rezeki longgar itu kita lebihkan. Saya bukan sombong, ini hanya kami kan kebetulan anak satu Pak ya, kemudian saya dan istri jadi 3 orang Pak. Itu kalau kami karena tadi sering saya angkatkan beras, itu saya lebihkan Pak. Saya beri beras yang kita makan sehari-hari, saya genepin 10 kilo. Saya bilang ke panitia, saya si A, si B, si C ini sekian. Nah jadi sekali lagi panitia itu bertanggung jawab, jangan sampai tadi, karena pernah terjadi satu rumah itu yang ditanggung ada 7 orang cuma punya uang sekian. Nah disahkan, ini nanti kita dihisap dapat dosa. Itu saja. Mungkin ada yang 2, sekian tadi sudah dijelaskan, saya kira jelas semua. Mungkin saya pesan sama teman-teman FKTM ya, ini karena kita bertanggung jawab, paling tidak ada geladi untuk para panitia di masjid itu. Kemudian mohon Pak kalau bisa ada edaran meskipun ini Pak ke masjid-masjid itu pedoman kita Pak. Nah, mohon nanti karena di tempat kami ini biasanya seminggu sebelum Lebaran itu sudah. Nah terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti mungkin bersama FKTM kita dengan Pak Camat nanti kita akan buat apa? Buat semacam edaran rujukan lah ya, paling tidak untuk jadi rujukan. Kalaupun mungkin masjid itu sudah punya ketentuan dan apa aturan-aturan sendiri, paling tidak bahwa nanti edaran bersama kita nanti kita akan apa menjadi rujukan. Jadi betul Pak, pertama amin itu luar biasa loh Pak amanahnya, gitu ya. Ya kan bedanya sodako, infak dengan zakat itu pertama kan memang dilihat dari niatnya ya Pak. Yang kedua kan ijab kabulnya loh Pak.
ya ijab kabulnya gitu. Kemudian dari bentuk jenisnya, barangnya dan jumlahnya kan sudah jelas gitu. Kalau zakat kan minimal 2,5 kilo. Kalau infak sedekah kan nggak ditentukan. Mau dari yang kecil sampai yang besar itu nggak ditentukan. Dan waktunya juga nggak ditentukan kalau sedekah dengan infak itu, Pak. Nah, makanya berhati-hati betul. Kita berharap nanti setiap masjid itu betul-betul memang punya timbangan. Jadi harus ditimbang itu. Beras yang kadang-kadang kan jamaah kita itu bawa karungan, Pak. Nah, kadang-kadang mohon maaf karung itu ada ditusuk-tusuk sama itu ya, Pak. Nah, nggak sampai lagi itu 10 kilo gitu loh. Nggak sampai lagi itu full 5 kilo. Ya harus ditimbang dan harus dijelaskan kurang, ya kurang, harus kurang gitu loh. Nah, jadi memang betul-betul tugas amil itu kan memang pemegang amanah yang luar biasa ya. Nah, jadi betul kata beliau tadi KPC bahwa memang harus betul-betul dijelaskan tentang jumlah-jumlahnya dan uangnya juga demikian juga gitu loh Pak. Kalau terjadi tadi beda-beda, Baitul Maqdis dengan Al-Hikmah, Baitul Maqdis mungkin 2,8, kemudian Al-Hikmah 2,5, ya kan jadi masalah kalau itu. Karena yang penting itu jangan kurang dari 2,5. Sama dengan masjid saya juga, saya ngambil 2,8 gitu loh Pak. Supaya menghilangkan keraguan gitu loh ya. Hilangkan keraguan. Jadi ngambilnya seperti itu. Dan pembagiannya juga demikian rupa. Memang ada 8 asnaf. Kan tidak harus wajib 8 asnaf itu kan Pak. Nah, karena kemungkinan besar yang ada di situ hanya sekian asnaf itu, terutama fakir dan miskin. Ini kadang-kadang kita ini nggak adil. Kenapa nggak adil? Di situ itu fakir miskinnya memang banyak Pak. Tapi karena menggenapkan 8 asnaf, kadang-kadang zakat justru kita bawa keluar. Yang di situ itu dikit-dikit dapatnya. Loh, ya salah loh. Ya, kenapa nggak dimakmurkan dulu yang ada di situ gitu loh. Nah, jadi memang Bapak sekalian, memang pemahaman kita memang ya harus dianukan lah, harus diluruskan. Kecuali kalau di situ sudah apa? Memang sudah terpenuhi gitu, sudah termakmurkan, bolehlah itu keluar ya. Nah, jadi itu. Makasih. Itu masukan beliau aja, bukan pertanyaan. Masukan beliau ya. Kasih. Terima kasih. Ya, Pak Purnawirawan yang kami hormati, Bapak semuanya pengurus masjid di FKTN ini. Kebetulan saya di Masjid Al-Ihsan, Pak. Di Masjid Al-Ihsan itu Jalan Pramuka. Jadi saya kemiling yang paling ujung. Di masjid saya itu bukan dari satu kecamatan kemiling, tapi banyak juga kecamatan Langkapura. Karena berbatasan jalan kayak gini aja. Di sana ke sini ya. Gitu. Ini ada yang jamaah di desa itu ada 3 kelurahan. Sumberjo, terus Bukit Miling Permai, terus Langkapura. Jadi begini Pak Purnawirawan selaku kawan. Ini kaitannya dengan zakat Pak. Bahwasanya di masing-masing masjid itu masyarakatnya berbeda-beda Pak. Seperti halnya ketika kita kurban. Di satu sisi di masjid itu ada waktu kurban itu kan banyak. Ya sapinya banyak, kambingnya banyak. Tapi masyarakatnya kayaknya banyak yang mampu. Kemudian kemarin FKTM itu saya nggak mendengar bapak-bapak ya. Saya mendengar suara saya itu dari luar. Ya dipandang kita yang di FKTM ini sudah cukup bagus Pak. Memberikan kepada yang jauh-jauh yang kata-kata di masjid itu cuma ada 2 atau 3 sapi, yang masjid banyak sana ternyata bisa dibagi oleh FKTM dikasih pada sana bisa. Nah dalam hal ini saya gini Pak Purna usul gimana kalau di zakat itu juga begitu Pak, di satu sisi Pak ya, masjid ini surplus